dalam suasana ya negara kita ini dalam kondisi yang agak memprihatinkan. Ya, kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita dianjurkan untuk menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT ya untuk menyampaikan ya pesan-pesan pembelajaran. Dan salah satu media yang kita gunakan ini adalah ya Zoom application. Ya, Zoom application ini adalah aplikasi yang free, ya, ada juga yang berbayar. Tapi untuk sementara kita menggunakan yang free, yang tidak berbayar. Nah, cuman ya ada sedikit masalah karena dia tidak berbayar, maka maksimal ya 45 menit satu kali pertemuan begini. Jadi nanti secara otomatis akan ya terputus pada ya 40 menit perkuliahan. Nanti di join lagi. Ya, nanti kita keluar dan join lagi untuk memulai 45 menit berikutnya. Siap, Pak. Nah, seperti itu. Ini aplikasinya cuma 45 menit maksimal ya. Untuk on air ya dan seterusnya. Ada yang profesional, tapi itu bayarannya cukup lumayan per bulan ya, sekitar ya $12 per bulan untuk bayarannya. Jadi kita pilih yang free saja dulu. Ya, saya sudah melihat ada sudah 11 partisipan yang ada di depan saya. Ya, saya sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat, terjauh dari ya virus corona ya. Ya, tetap di rumah ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya, terutama pola makan, banyak makan vitamin C dan vitamin E. Nah, itu awal dari perkuliahan kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti saya akan memulai nanti ya dengan mengklik ya. Jadi ini nanti kita akan ikuti perkuliahan ini Bapak Ibu sekalian ya. Sayang sekali tentu ya. Dulu. Ya, apa sudah dilihat? Ya, sudah lihat slide-nya? Pak. Oh, ada ya, muncul slide-nya ya? Ya, muncul. Oke, alhamdulillah. Ya. Malam ini kita akan pertemuan pertama ini kita nanti kalau saya lihat di RPS kita ini kita akan pertemuan online paling tidak 6 kali ya. Ini pertemuan pertama yang kita akan laksanakan secara ya daring ya, pembelajaran dalam jaringan ya. Apa yang menjadi topik utama kita dalam perkuliahan kita ini ya adalah ya struktur. Lihat ya. Belum kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak, struktur konversasi. Ini tadi sudah kelihatan ya? Iya Pak. Ya. Sudah Kelihatan Pak. ya? Iya Pak. Ini ya? Iya, Pak, sudah kelihatan. Sudah. Bagus dan jelas. Ini. Oh, ini tadi yang tampil ya? Iya Hanya Pak. ini ya. Nanti juga saya kirimkan lewat WA untuk materi kita ini. Seperti itu kan? Oh iya, Pak. Oke. Oh iya. Ya. Oke. Nah, kita sampai di sini struktur konversasi.
atau struktur percakapan. Ya, kita lihat giliran berbicara pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah jeda, kelihatan ya. Kemudian yang ketiga adalah kelihatan ya. Kemudian yang keempat saluran belakang atau back channel. Kemudian ya pasangan berdampingan. Adjacensi. Iya, adjacensi ya, istilah dalam ya linguistik kita menggunakan istilah ya adjacency pair atau pasangan yang berdampingan. Kita bahas satu persatu ini materi kita nanti selesai ini ya, karena ada 5 ini dengan beberapa contoh saya kembangkan nanti. Ya, kita mulai dari giliran berbicara. Ya, sudah di giliran slide pertama ya. Iya, Pak. Oke. Giliran berbicara pergantian peran antara penutur dan petutur dalam suatu percakapan yang tidak terdapat rambu-rambu atau aturan. Artinya setiap pemeran percakapan mempunyai hak yang sama untuk bertutur. Pada saat petutur bicara dan tidak dapat menyelesaikan kontrol, ya maka petutur berhak mendapatkan giliran bicara tersebut. Nah, giliran bicara. Salah satu struktur dalam percakapan itu adalah giliran berbicara. Nah, kadang-kadang saya jelaskan, kadang-kadang giliran berbicara ini ya satu aturan konvensional yang tidak tertulis dalam percakapan manusia. Ya, orang bisa ya memahami bahwa ada kesempatan saya berikan kepada orang lain untuk berbicara, ya, dan tentu saya tidak bisa menjadi monopoli dalam pembicaraan. Kita beri kesempatan berbicara, ya, kita tidak menjadi ya orang yang menguasai sepenuhnya pembicaraan itu. Giliran itu harus diberikan, dan di sini dibutuhkan pengertian yang tinggi dalam berbicara. Ini struktur pertama dalam percakapan yang kita temui dalam semua model-model percakapan. Ya, baik itu percakapan lisan maupun percakapan tulis, kalau itu di dalam media-media yang kita lakukan. Itu biasanya dalam bentuk tanya jawab. Ya, seorang bertanya, kita menjawab dan seterusnya. Itu sesungguhnya gambaran kalau kita menggunakan ya katakanlah itu percakapan tulis. Itu namanya giliran. Saya mengirim WA, kemudian si B menjawab di WA, kemudian dikirim lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah model giliran berbicara. Ya, giliran berbicara juga tidak hanya dijumpai dalam komunikasi formal, tapi juga ya maaf dalam non formal, tapi juga dalam formal. Seorang dosen kalau dia mengajar atau seorang guru kalau dia mengajar, itu juga harus memberikan giliran kepada petutur. Ya, subjek pembelajaran siapa itu adalah siswa kita. Ya, kita tidak bisa monopoli pembelajaran itu. Kita memegang kunci ya percakapan itu, dan kita kunci percakapan itu, dan itu hanya menjadi milik kita. Tidak boleh. Ya, giliran bicara itu adalah hak orang yang menjadi partisipan dalam pertemuan itu. Nah, juga menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki etika dalam berbicara. Ya, tidak egois, ya kan? Tapi dia mengerti suasana, mengerti kondisi untuk memberikan kesempatan kepada orang. Memang kadang-kadang giliran bicara ini itu ada power of speaking. Nah, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang muncul power of speaking. Itu biasanya ditandai oleh mungkin ya status sosial. Kalau kita mata kuliah sosiolinguistik ini lebih ke status sosial atau strata sosial dan seterusnya. Kadang-kadang bawahan itu tidak banyak diberi giliran untuk berbicara. Anak buah itu tidak banyak diberi giliran untuk berbicara. Ya, biasanya atasan itu lebih banyak berbicara,
dan anak buah mendengar. Itu fenomena yang terjadi di masyarakat, tapi harusnya tidak begitu. Ya, dalam struktur percakapan, giliran bicara ini ya adalah satu juga strategi yang dilakukan agar ya kita bisa mendengarkan gagasan, mendengarkan pendapat, mendengarkan ide, ya, mendengarkan masukan ya tentang apa sesungguhnya yang ada pada kepala setiap orang. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa ya ketahui itu sepenuhnya itu yang paling benar. Mungkin ada yang lebih bagus pendapat dari yang lain. Dan ini ya kita harus jaga ini. Ya, namanya giliran berbicara. Ya, ajak tosi karena kita ini guru, lalu kita ya menguasai sepenuhnya. Ajak tosi, ya kan? Nah, dibutuhkan pemahaman untuk itu. Ya, agar kita saling ya memberikan kesempatan ya untuk berbicara. Jadi ini juga satu etika komunikasi. Ya, dalam teori komunikasi salah satu etika yang harus dibangun adalah bagaimana seorang petutur dan penutur itu saling memahami, intelligibility namanya, kesaling pahaman. Ya, salah satu indikator dari kesaling pahaman berkomunikasi itu adalah tahu diri. Kapan saya diam, kapan orang lain diberi kesempatan, dan seterusnya. Tapi engkau tahu, ya, alena mi cocok. Dia yang paling banyak menguasai, dan seterusnya. Lebih Untuk dominan. sekarang ini, ya, saya sebagai ya dosen, ya bukan berarti saya ya menguasai pembicaraan, tidak. Ini kuliah awal dulu, nanti diskusi kita akan dikembangkan. Ya, saya akan beri kesempatan giliran bicara. Nanti saya akan invite siapa yang mau memberi masukan, saran, dan seterusnya. Oke. Ya, berganti slide-nya, lihat. Ya. Pengambilan giliran. Oke. Seterusnya ya. Jadi, ya, saya ingin mengutip pendapat Dwi Nutyatasari. Kadang-kadang ada yang dominan dipengaruhi oleh banyak faktor di dalam mengambil giliran, misalnya faktor strata sosial. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya, tadi kita sudah ulangi ya. Kadang-kadang karena faktor strata sosial. Ya, atau tingkatan-tingkatan dan seterusnya. Itu kadang-kadang ya pengambilan giliran bicara itu dalam aksi sosial itu agak mandek ya. Nah, itu karena diambil alih banyak oleh ya katakanlah petutur atau penutur yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Saya kira itu satu fenomena ya komunikasi dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, kita tidak berani berbicara banyak di hadapan orang-orang yang lebih tinggi status sosialnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, itu juga kita bisa rasakan ketika kita jadi pendidik di sekolah. Anak-anak kita itu dari sekian yang kita hadapi, ya mereka memang banyak yang diam karena ada perasaan, ya katakanlah ragu, ada perasaan cemas, takut untuk menyatakan gagasannya. Kenapa? Ya, secara status sosial, dia merasa dirinya itu tidak pantas untuk berbicara di hadapan gurunya. Nah, itu kadang-kadang menjadi batu sandungan di dalam pengambil alihan ya giliran berbicara. Itu berikutnya. Nah, yang kedua adalah jeda. Ya, struktur ya percakapan yang kedua dalam wacana lisan yang kita lihat ya adalah jeda. Ya. Apa itu jeda? Ya, saya kira kita sudah paham semua ya. Ini pengulangan sifatnya. Ya, itu adalah kesenyapan dalam percakapan. Ya, kadang-kadang kalau orang berbicara, dia melakukan ya berhenti berbicara, ya. Kadang-kadang jedanya pendek, kadang-kadang sedang, dan kadang-kadang panjang jedanya. Nah, kenapa jedanya itu ada?
Ya, banyak faktor. Misalnya karena dia ragu-ragu, ya melakukan jeda. Ya, dia singgah sebentar untuk memikirkan. Ya, ada juga jeda sedang. Ya, senyapan dalam beberapa waktu karena ada kelupaan. Mereka lupa dalam komunikasi apa yang dia mau sebutkan, dia mau ucapkan, dia lupa. Sehingga dia mencoba untuk mengkonstruk kembali ingatannya, pendapatnya, gagasannya, dan seterusnya. Sehingga dia butuh jeda, dia butuh kesenyapan. Dia butuh limit waktu untuk ya kembali mengingat, ya merimain kembali apa yang ada di otaknya untuk bisa melanjutkan pembicaraan. Jadi kadang-kadang jeda itu diisi dengan kata-kata yang tidak bermakna atau sesuatu yang tidak bermakna. Misalnya dia menggunakan kata des, ya, dan seterusnya panjang, ya, dan seterusnya bla bla bla. Kadang-kadang itu cara untuk mengisi jeda itu yang sesungguhnya tadi ada keraguan di dalam atau dia lupa sesuatu yang ingin disampaikan. Dan ada juga ya dalam ya struktur percakapan itu ada jeda panjang. Nah, jeda panjang ini biasanya juga disebabkan oleh banyak faktor. Ya, bisa karena faktor psikologi. Ya, psikologi itu karena rasa ya takut, rasa was-was, tidak percaya diri, ada anxiety, kecemasan, dan seterusnya dalam berbicara. Ini psychological factor dalam komunikasi. Ya, mungkin dia ingat, dia tahu apa yang dia mau katakan, tapi karena ada psychological factor atau internal factor dalam kejiwaan mereka, maka ya mereka singgah ya agak lama dalam pembicaraan. Ya, ini juga kadang-kadang kalau orang nervous, ya ragu-ragu, ya. Ya. Ya, nomor 3 tadi, Pak. Ya. Ini sudah tadi ya. Ya, jadi jeda. Jeda itu adalah kesenyapan dalam percakapan, ya, yang menandai adanya giliran bicara. Ya. Tampil ya, tampil slide-nya ya. Oke. Tampil nomor 2, Pak. Ini sekarang nomor 3. Iya. Ya, betul ya. Betul, nomor 3. Tumpang tindih. Tumpang tindih. Ya saja itu napuji orang itu tumpang tindih. Nomor 3, tumpang tindih. Hai. Tumpang tindih. Apa itu tumpang tindih adalah kita biasa dengar orang berbicara silap-silap bicara atau? Ya, Itu namanya tumpang tindih kan? Ya. tindih, selep-selep. Tidak ada yang mau mengalah. Ya. Belum ada bicara, ya kan? Ya. Dua orang. Kasih pelaba. Ya. Dua orang atau lebih. Kan hanya 2 orang semua ya. Kita tidak akan mungkin tumpang tindih kalau hanya 1 orang, ya kan? Jadi tumpang tindih itu bisa 2 orang atau lebih. Ya, percakapan, ya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu struktur dalam ya percakapan, ya, struktur dalam ya komunikasi, ya, dalam percakapan ketika orang bertemu, ya, terjadi tumpang tindih komunikasi. Nah, ada saya tulis di sini, ya. Ada tradisi dalam masyarakat yang menganggap tumpang tindih percakapan adalah hal yang sangat mengganggu komunikasi dan dianggap etis. Nah, ini kan ada tradisi dalam masyarakat yang menganggap
menganggap tumpang tindih percakapan adalah hal yang sangat mengganggu komunikasi dan dianggap tidak etis. Ya. Saya banyak pengalaman Bapak Ibu sekalian di beberapa tempat ya di seluruh Indonesia ini. Ya, misalnya saya kebetulan selesai kuliah di Jawa, juga saya di Jawa. Ya, ini kita hampir tidak pernah kita menemukan ketika orang berbicara, ya itu tumpang tindih. Jarang kita temukan dalam tataran ya orang-orang berpendidikan tinggi atau orang-orang terdidik. Ya, apalagi di dalam komunikasi resmi atau formal. Di pasar-pasar itu atau di tempat-tempat yang lain itu memang kita dengarkan, tapi tidak begitu banyak. Kemudian mereka itu saling memberi kesempatan di dalam berkomunikasi. Nah, ini karena mereka anggap bahwa tumpang tindih itu pembicaraan yang tidak bagus, komunikasi yang dianggap tidak etis. Ya dalam masyarakat Jawa ya, masyarakat Jawa. Tapi maaf, masyarakat kita kadang-kadang itu dianggap biasa. Ya, saya juga banyak pengalaman di beberapa negara. Nah, di Asia maupun di Eropa. Ya, hal-hal seperti ini itu mereka jaga betul. Ya, kalau kita berbicara dengan orang Barat misalnya, maka ya selama itu terjadi, maka mereka akan diam. Ya, sekarang mereka menyisip pembicaraan itu ketika kita berbicara. Sangat taat mereka itu mendengarkan apa yang kita katakan dan mereka tidak ya melakukan insertion, ya melakukan ya intervensi pembicaraan atau melakukan ya semacam ya mengambil alihan pembicaraan ketika kita berbicara. Dan mereka taat di situ. Ya. Nah, tetapi anehnya juga ini Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat tumpang tindih tidak mengganggu jalannya komunikasi dan dianggap wajar saja. Ada beberapa, saya tidak menyebutkan suku ya, tidak etis kita menyebut suku, tapi saya banyak pengalaman, saya melihat ada orang ketika berkumpul lebih dari 2 sampai 3, mereka berbicara ya, dalam fase yang sama, dalam momen yang sama, dalam waktu yang sama. Tapi mereka saling memahami. Nah, itu aneh. Iya kan? Bicara sama si A, bicara sama si B, bicara sama si C, tapi si paham. Ini hebat ini. Mereka menganggap bahwa tumpang tindih itu it is not problem, bukan masalah. Ya, dan itu tidak mengganggu jalannya komunikasi, itu dianggap wajar saja. Bagi orang-orang Barat, ini tidak etis dalam pembicaraan. Beberapa tempat juga dianggap tidak etis. Tapi ada tempat lain itu biasa saja. Itu bagian dari ya bumbu-bumbu komunikasi dan seterusnya. Yang biasanya yang menang di dalam overlap pembicaraan itu adalah orang yang vokalnya tinggi. Menentukan siapa menjadi pemenang di dalam overlap pembicaraan itu adalah ketika ya orang itu memiliki ya, kekuatan komunikasi atau suaranya agak besar. Nah, itu biasanya dia akan menang dan yang lain sementara bicara akan diam. Ya, itu kelihatan seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya di dalam ilmu komunikasi tumpang tindih itu tidak benar. Saya ada beberapa buku tentang teori komunikasi. Itu tidak benar, ya, kurang bagus. Ya, tapi kita melihat ya dalam masyarakat politik, dalam formal, ya kondisi ini memang kita jarang menjumpai. Itu karena ya masyarakat terdidik seperti kita ini tentu orang bicara kita diam. Ya, orang berbicara kita mendengarkan, orang bicara sebaiknya kita dengar. Ya,
ada pendapat mengatakan jangan engkau lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Dan jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Itu bagus. Itu struktur yang ketiga dalam ya konversasi, dalam percakapan, ya, dalam wacana lisan. Nah ini lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kita bicara ya aksentuasinya, fokusnya pada wacana lisan. Ya, kita tidak ya kembangkan dulu lebih jauh ke wasana tulis atau dalam tradisi tulis atau dalam percakapan tulis. Ya, wacana lisan ini juga sebenarnya nanti akan berkembang misalnya lebih jauh. Ya, bagaimana struktur ya konversasi ketika guru berbicara dengan siswa itu bisa diteliti lebih jauh. Bagaimana struktur konversasi ketika seorang dokter berbicara kepada pasien. Bagaimana struktur konversasi ketika seorang presiden berbicara kepada menteri. Apakah itu beda-beda dan seterusnya. Nah, kita membicarakan ini yang lebih general. Dan ada saja nanti itu mungkin yang berbeda dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang keempat, ya nanti waktu ini saya akan berikan untuk diskusi. Nah, ini saluran belakang. Ya, ini kurang bagus saya terjemahkan, tapi apa boleh buat. Ya, slide-nya dilihat ya. Slide keempat ya. Ya. Halo. Ya. Kita tadi pada saluran belakang, ya kan? Atau yang diistilahkan di dalam istilah discourse analysis atau analisis wacana adalah back channel, ya saluran belakang. Ya, apa itu merupakan respon yang diharapkan penutur kepada petutur. Dapat berupa gerakan tubuh atau isyarat. Ya, contoh back channel dalam percakapan dosen dengan mahasiswa dalam interaksi pembelajaran tampak pada data berikut ini. Ini contoh back channel, ya saluran belakang. Kita lihat contohnya Bu ya. Ya Ibu semua lihat ya. Ya, oke. Bisa di on-kan anunya mood-nya tadi. Bisa di on-kan tapi jangan ribut. Bisa. Ya. Bisa di on-kan mood-nya. Bisa. Karena kita sudah hampir masuk diskusi. Ya. On mood-nya ya. Ya. Lihat contohnya ya. Ada yang bisa baca satu orang contohnya? Ya. Agak keras Ibu Andi ini lah. Ayo baca dulu. Ya, baca. Contohnya dosen. Nanti saya baca. Oh ya, oke, silakan. Nah. Dosen. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa virus corona bisa bermutasi ke manusia? Mahasiswa. Sinalanto. Iya. Mahasiswa mengangkat tangan. Iya. Dosen. Silahkan. Ya. Mahasiswa, petik itu apa? Ya. Karena virus tersebut sudah tidak nyaman di tempatnya semula, yaitu pada hewan liar seperti kelelawar, ular, dan lain-lain. Dosen, sambil menganggukkan kepala. Ya. Itu disebut dengan action. Ya. Ketika ya seseorang yang menjadi petutur itu memberikan ya reaksi ya dalam bentuk gerakan tubuh atau isyarat ya, maka itu disebut dengan saluran belakang, bahwa ya orang itu ya kalau dosen itu setuju dengan apa yang dijelaskan oleh mahasiswa, ya, setuju. Makanya kita ya ambil menganggukkan kepala. Nah itulah gerakan tubuh atau isyarat. Ya. Juga banyak sekali diwarnai di dalam komunikasi. Ya, kadang-kadang seorang dosen kalau dia mengajar, dia memberikan reward atau kadang-kadang marah. Atau seorang guru ketika dia mengajar, dia memberikan reward. Rewardnya itu bisa dalam bentuk ya
verbal dan bisa juga dalam bentuk non verbal. Non verbal communication dalam bentuk reward bisa dengan memberikan jempol. Jempol itu adalah reward dalam bentuk non verbal communication. Tapi itu sudah bisa menjadi satu cara untuk memberikan persetujuan terhadap apa yang dilakukan siswa. Persetujuan terhadap tingkah laku yang dilakukan siswa. Atau kadang-kadang kita senyum. Itu juga adalah satu reward yang menandai bahwa kita sudah setuju dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang kita menggelengkan kepala, Anda setuju, Anda tidak setuju. Itu adalah strategi dalam komunikasi yang masuk dalam saluran back channel tadi ya. Itu satu gerakan tubuh atau isyarat. Ya isyarat itu begini, senyum dan seterusnya, atau mata kadang-kadang gerakan dan seterusnya. Itu adalah isyarat. Ya, ini juga sekali lagi satu struktur di dalam konversasi atau percakapan dalam wacana. Kemudian yang terakhir, ya, ada namanya pasangan yang berdampingan atau pasangan adjasensi. Adalah pola percakapan yang terjadi secara otomatis dan seterusnya. Tadi kalau bisa dilanjut tadi. Apa tadi? Silakan lanjut. Baca. Halo? Silakan. Dibaca lagi, Pak. Iya, dibaca. 5. Orangnya Bapak. Pasangan adjasensi. Adjasensi bias atau pasangan adjasensi atau pasangan berdampingan adalah pola percakapan yang terjadi secara otomatis dalam interaksi komunikasi yang selalu terdiri atas dua bagian yang diucapkan oleh pihak yang berbeda. Pasangan adjasensi dalam percakapan guru sebagai penutur dengan siswa petutur dalam interaksi pembelajaran tampak data pada slide berikut. Ya. Silakan lanjut Pak Aziz, Pak Zainal. Siswa siap hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Guru. Selamat pagi. Silahkan duduk. Konteks percakapan di atas terjadi pada kegiatan pembukaan pembelajaran. Pada saat itu, guru masuk ke dalam kelas. Lalu siswa menyambut kedatangan guru dengan memberikan salam kepada guru. Setelah siswa memberikan salam, tentu guru langsung merespon salam yang diberikan oleh siswa. Pemberian salam dan respon terhadap salam itu merupakan pasangan otomatis dalam percakapan. Dengan demikian, struktur percakapan ini termasuk pasangan adjasensi. Ya. Jadi pasangan adjasensi itu adalah pasangan yang otomatis. Pasangan yang otomatis itu berarti begini. Bukan saja pertanyaan itu yang harus dijawab, tapi kadang-kadang statement itu akan dijawab. Ya, jadi salah kalau orang mengatakan hanya pertanyaan yang bisa dijawab. Ya, saya katakan begini. Ruangan ini panas. Kebetulan ruangan saya ini hanya agak panas. Ruangan ini panas. Ya, kebetulan dalam kelas saya sebagai guru atau sebagai dosen berucap, ruangan ini panas.
Nah, itu bukan kalimat perintah, itu hanya ya namanya statement sentence, ya statement sentence, kalimat pernyataan dari seorang guru atau dari seorang dosen. Tapi ada beberapa siswa yang segera membuka jendela atau segera membuka pintu untuk merespon statement saya. Nah, itu juga adalah pasangan yang ya tadi ya pasangan otomatis merespon statement atau merespon jawaban secara otomatis. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada siswa yang cepat berlari membuka jendela atau menyalakan kipas angin atau menyalakan AC seterusnya untuk bisa memberikan reaksi terhadap kalimat pernyataan tadi, bukan pertanyaan tapi kalimat pernyataan. Itu disebut dengan pasangan adjasensi, pasangan yang secara otomatis itu lahir bukan hanya untuk menjawab pertanyaan, tapi juga itu bisa kena statement. Nah, itulah struktur-struktur yang secara umum kita jumpai di dalam komunikasi lisan dalam kehidupan ya kita ini. Ya, selebihnya itu bisa dikembangkan. Nah, itu materi kita yang kita sampaikan malam ini ya, dan nanti kita akan ya kesempatan untuk mungkin ya ada yang ingin ya memberi komentar atau memberikan ya pernyataan ya dan seterusnya ya. Saya on-kan dulu, Oke. Bapak Ibu, itulah sedikit penjelasan teoritis yang saya sampaikan di dalam tema kita, yakni struktur konversasi percakapan sesuai dengan RPS kita ya. RPS pertemuan 7, materinya adalah struktur konversasi percakapan dalam wacana. Sekali lagi tadi saya tekankan wacana lisan, ya kan? Ini wacana lisan. Nah, ini akan nanti dalam wacana tulis dan seterusnya. Ya, mungkin pada materi berikutnya kita akan kembangkan itu. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin dijelaskan lebih jauh atau mungkin ya saya bukan satu-satunya sumber ya, semua adalah ya sumber pembelajaran ya dalam pendekatan konstruktivisme ya, kita tidak menganut hanya guru jadi sumber ya, tapi juga siswa sebagai sumber ya, mahasiswa sebagai sumber ya. Mari kita diskusikan apa yang kita jadikan sebagai catatan-catatan kuliah kita pada malam hari ini. Kita masih ada waktu kurang lebih ya sekitar 15 menit lebih sampai 20 menit boleh. Ya, Bapak Ibu ingin istirahat dan seterusnya. Nah, 10 menit jam 10 kita sudah selesai ya. Nanti kita atur waktu lagi karena kita akan pertemuan kurang lebih 4 kali lagi pertemuan tatap muka online. Kita akan atur nanti dalam komunikasi berikutnya di WA grup kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada ingin ditambahkan dan seterusnya, ada komentar dan seterusnya. Ya, monggo. Ya. Saya Pak. Oke. Rosmayanti. Oke, Ibu, silakan Ibu. Ini Pak, ini yang saya mau tanyakan yang jeda tadi, jeda itu yang maksudnya kalau misalnya kita berbicara Pak, itu Pak, itu yang jedanya itu maksudnya Pak? Ya. Misalnya saat saya berbicara
berbicara baru ada itu jeda yang dimaksud ya Pak. Ya. Jeda Saya bisa menjawab dulu sebelum saya beri komentar. Ya, silakan. kan jeda tadi Pak, ada jeda pendek, ada Oke. yang ada 3 macam Ya. jeda tadi. Ada yang panjang. Iya Pak. Oke. Saya beri kesempatan kepada mahasiswa yang lain, ada yang ingin menjawab itu, nanti kita coba bicarakan. Apakah A atau das itu adalah jeda? Iya. Atau yang disebut jeda itu adalah ya. Yang sejenak. Ayo, mari silakan. Siapa? Saya Pak Rahmati ya Pak. Rahmatia, Ibu Rahmatia. Silakan Bu Rahmatia. Ini kalau menurut saya yang dikatakan atau disampaikan tadi Bu Rosmayanti yang kata itu menurut saya itu Pak bukan jeda, tetapi itu adalah celah bicara. Salah bicara. Jeda itu perhentian sejenak ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, Ya. terima kasih Pak. Itu seperti jawaban saya. Saya Pak, Pertama. saya Jusrepto Pak. Saya Jusrepto. Silakan Bapak, ya. Ya. Begini, Silakan. Audionya kurang bagus. Janji, ay Pak Jusrian tenang oke. Ngemutkannya. Oh, dimuti audionya. Oh, jangan dimuti audionya. Saya Pak. disampaikan oleh Bu Rosmayanti itu sudah termasuk karena sudah masuk apa karena dia mengisi dalam apa nanti mengisi jarak semuanya dia dai kata tidak berguna yang disampaikan tadi itu sudah termasuk jeda. Tapi kalau saya adalah jeda pendek, dia hanya berhenti sebentar. Mengambil kesempatan berpikir sebentar untuk percakapan itu. Dia bukan jeda. Bukan itu jeda. termasuk jeda Pak. Kalau menurut saya. Oke. Termasuk jeda. Ya, oke. Kalau tadi Ibu yang pertama tadi menanggapi itu bukan jeda, tapi karena apa tadi? Berpikir saja. Setelah bicara, Karena salah bicara. Mungkin dia slip of the tongue, ya kan? Ya, salah bicara atau keseleo ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak tadi katakan itu bagian dari jeda. Ada yang lain? saya Pak. Monggo. Siapa? Itu bukan jeda. Saya Ulangi Bu. Ulangi Bu. itu bukan masuk jeda. Itu hanya berpikir sejenak. Menurut saya, pemahaman saya jeda itu berhenti sejenak mengambil nafas, Ya. baru melanjutkan pembicaraan yang dibicarakan. Terima kasih. Napas. Ya. Ya, mengatur napas ya untuk melanjutkan ya. Itu yang disebut dengan Mengambil nafas. ya, oke. Jeda pendek atau jeda sedang? Ada 3 jenis jeda. Jeda pendek. Saya Pak, jeda pendek. Jeda pendek. Kalau saya termasuk jeda pendek karena ada keraguan dalam mengungkapkan
pernyataan tersebut. Ada keraguan dalam Mengungkapkan pernyataan tersebut jadi termasuk dalam jeda pendek. oke. Kalau mengambil nafas mungkin termasuk dalam jeda sedang. Ada waktu. Itu kira-kira kalau mengambil nafas itu berapa menit, Ibu? Sampai Iya, itu bukan menit ya. Ya, detik saja. detik saja. Ya. Pokoknya jeda sedang. Oke. Satu lagi sebelum kita coba simpulkan. Ya. Ya. Jangan Katik. No, Katik. Satu lagi. Jeda merupakan kesenyapan dalam percakapan yang memungkinkan menandai adanya giliran bicara. Jeda dalam Itu jeda pendek. Ada keraguan. kesenyapan pendek. Jeda sedang dalam beberapa kebiasaan. Pendapat, gagasan dan seterusnya, dan jeda panjang merupakan kesenyapan panjang oleh banyak faktor. Lanjut ya. Oke, Pak. Lanjut ya. Oke. Kita coba simpulkan. Pada prinsipnya, ya, jeda itu adalah kesenyapan dalam Bentuk keraguan. Jeda sedang adalah itu juga bisa berarti bahwa ya, ada range waktu orang tidak berbicara. Ada jarak waktu, ada momen dalam pembicaraan orang dalam tanda petik, ada waktu dengan kata-kata yang bermakna. Jadi kata lain bahwa orang tidak berbicara dalam rentang waktu ya, apa itu pendek, sedang maupun panjang. Nah, apa yang diisi dalam jeda itu bisa kesenyapan itu tidak ada bicara, tidak ada noise, tidak ada suara. Tapi kesenyapan itu juga bisa diisi dengan sesuatu daripada bengong. Ya, itu juga jeda daripada bengong. Orang kadang-kadang mengisinya dengan kadang-kadang dengan ya kalau misalnya dengan ya kata-kata tertentu yang tidak bermakna. Ya, dalam tradisi kita ya isi jeda itu ada istilah yang tak bermakna yang digunakan orang untuk mengisi kekosongan kesenyapan. Apa itu? Ya biasanya terus itu banyak orang menggunakan ya momen itu untuk mengisi kesenyapan. Nah pertanyaan, kalau ada kesenyapan itu kalau tadi hanya karena persoalan teknis namanya teknis karena ya tadi maaf mungkin lagi asma ya kan itu teknis. Nah, kita tidak bicara sebenarnya tidak itu dalam istilah linguistik. Kalau kita masuk dalam kajian sosiolinguistik itu bukan singgah bicara kenapa sementara dia bicara udah mati.
Sementara dia bicara, lalu dia bersin. Sementara dia berbicara, ya, lalu ya tiba-tiba misalnya ya sesuatu yang pembicaraan atau dia kehabisan nafas. Jeda itu ya kalau kita makan secara logik itu lebih kepada hal-hal yang bersifat ya ada ya, makna di dalamnya. Yang maksudnya itu adalah ya ragu apakah yang dia ucapkan itu betul atau tidak, maka dia bisa berpikir. Di momen jeda itu dia gunakan untuk menangkap informasi yang dia lupa. Kadang-kadang jedanya nggak panjang karena dia butuh waktu long time untuk memikirkan informasi yang dia lupa. Ya, faktor lupa, faktor ragu, faktor terus tadi aku seterusnya, dan ada yang lebih banyak. Jika orang berbicara lalu dia lupa apa yang dia sampaikan, dia lost ya informasi ya, apa yang mau disampaikan, maka dia silang. Bukan karena faktor napas ya, tapi dia kehilangan informasi yang mau disampaikan ya, dia menjadi ya betul-betul blank di otak apa yang disampaikan. Mengapa ada orang begitu? Biasanya karena faktor psikologi. Ya, faktor psikologi kadang-kadang membuat orang menjadi lupa apa yang ingin disampaikan. Bahkan dalam faktor psikologi, ketika orang berbicara di hadapan publik, ya, di hadapan orang-orang, maka ketika itu dia kehilangan informasi. Padahal dia sudah paham, sudah hafal, tapi dia lupa. Ketika itu, maka dia melakukan jeda. Jeda itu adalah momen untuk bisa merekam informasi yang ya, dia lupa. Jadi kita pendekatannya ke situ, bukan pendekatannya ke teknis itu karena napasnya dia pendek, karena dia batuk, karena dia bersih, kan? Tapi itu dianggap jeda, bukan? Ya, bayangkan kalau batuk panjang, kita kemana-mana itu. Nah, faktor teknis. Jadi jeda itu terjadi kepada ya, komunikasi dengan komunikasi. Saya kira itu penjelasan tentang jeda. Dan ya, di dalam tradisi tulis, ya jeda itu ditandai dengan tanda baca. Ya halo, dalam tradisi tulis percakapan tradisi tulis ya, ditandai dengan tanda baca. Tanda koma itu adalah jeda pendek. Tanda titik jeda pendek atau jeda panjang? Jeda pendek kalau koma. Pendek. Ya. Pendek. Itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bukan kita ke arah teknisnya, tapi betul-betul karena hal-hal yang terkait dengan psikologi, hal-hal yang terkait dengan momen-momen itu yang mempengaruhi tutur. Itu saya kira itu. Ya, tapi apakah kalau orang misalnya ingin mengambil nafas juga perlu jeda? Ya, jedanya itu mengambil nafas saja. Lanjut pembicaraan, jedanya di situ adalah ya nafas. Pertanyaannya apa yang dia jeda? Ya, sesungguhnya jeda yang paling dengan ya, situasi teknis. Bayangkan kalau orang sesak nafas dalam 50 menit, ya. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau di... Kita masih ada waktu 5 menit. Ya. Ada waktu 5 menit. Kita
ada satu orang partisipan yang kayaknya agak itu yang agak mempengaruhi ya, audiens. Ada sedikit mengganggu sedikit. Kalau kita untuk audionya. Saya coba ambil lagi satu. Coba di semua unmute. Coba di unmute semua. Silakan. Iya. Diaktifkan semua. Aktifkan. Aktifkan mute-nya saya. Sudah, Pak. Masih ada yang belum. Diaktifkan semua. Hidayah, Fitriani, Diaman, Suhra masih mati mic-nya. Iya. Diaman. Diaktifkan semua. Bandi Nurlela. Diaman, nyalakan mic-nya. Suhra juga belum. Pak Arif. Saya. Iramatia, nyalakan mic-nya. Alisa tidak kedengaran penjelasannya. Dengar. Yang mana? Asli. Saya coba ambil satu dulu. Ibu Susmirianti. Hadir Pak. Tadi aku sudah ibu kata saya. Ibu Susmirianti. Bagus pendengarannya? Ada suara Pak, tidak jelas. Tidak jelas. Iya. Serik. Ada bunyi-bunyi. Iya, ada bunyi-bunyi. Ini ya. Ambil dulu ya. Ada yang bunyi. Jelas suaranya. Semua yang beres. Bunyi sekali. Halo. Ibu Kartina. Hadir, Pak. Gimana kedengarannya? Resep Tidak begitu bagus. sekali. Ya. Keras sekali bunyi. Ya, kalau ini Ibu Kartina, Iya, Pak. kedengaran? Sudah lumayan, Pak. Lumayan bagus. Ya, Iya. ada perubahan sekitar 30%. Sini. Ini bagus. Ya, bagus nih Pak. Mas Renal, Bagus nih, Ibu Pak. Mas Renal, Bagus. sudah bagus kedengaran? Iya. Kemudian tadi Ibu Andi Susanti tadi sudah. Pak Aris Sanusi, suami istri. Hadir, Pak. Ya. Mana tadi kedengarannya Pak Aris? Tadi waktu materi yang kedua, penjelasan tentang jeda itu yang kurang jelas. Oh gitu. Kalau tadi waktu saya beri kuliah teoritisnya tadi agak kedengaran bagus. Dengar waktu slide per slide itu Pak, sudah 15. Pertanyaannya Waktu sesi 1 tadi, Pak, bagus. Waktu Jawaban sesi yang- pertama sebelum putus 40 menit pertama bagus. Nanti Oh, gitu. 40 menit Nanti, ini yang kedua Saya ini pakai ya, ini pakai nanti saya pakai untuk headset iya. mic iya. nanti. Handset nanti. Oke. Jadi pertama. Kemudian Maris tadi sudah. Ibu Kartina. Ibu Kartina. Iya. Ya. Kedengaran Ibu Kartina? Iya, kedengaran. Oke. Ibu Fitriani. Dengar Pak, tapi masih gesek-gesek. Menghaluskan gesek-geseknya Pak.
Saya khawatir ada yang nanti kita lihat karena saya sudah coba benahi punya saya ini. Coba kita Pak Mut'ali apakah dari peserta atau dari komputernya Bapak? Coba. Oke, bentar dulu. Kita Mut'al supaya mati. All gitu dulu. Kalau dia mute all nanti akan. Coba perhatikan semua green mic-nya. Yang pakai headset itu biasanya seret. Di Nurlela, Yumi, Yaman, Nur Hidayah, Faris, coba beda matikan mic saya. Andi Susmiranti, coba matikan mic tak. Ya. Oh. Halo, kedengaran ini? Bagus? Bagus, coba berarti kita uji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti bisa seret. Bagus ini? Sudah bagus. Sudah bagus Bagus sih, ini? Pak. Bagus Ya? nih. Bagus. Kalau Bagus, sudah ya? tidak terekam kedengarannya. Kita bisa Jangan lagi kresek ya? Kartina, matikan mic-nya. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Ada lagi. Ada lagi ya? Saya coba. Siap. Tidak ada lagi kresek? Halo, Assalamualaikum. Tidak ada Mi. Ada ini? Tidak ada Mi, Pak. Wih, bagus ini. Bagus ini. Iya, Pak. Masya-Allah, astagfirullah, kita terlambat ya. Terlambat. Coba dari tadi. Coba dari tadi nih. Iya, Pak. Ini sudah bagus sih. Namanya kan ya teknologi itu kadang-kadang kita ya, tapi insya Allah nanti kuliah berikutnya ada lagi kan? Oh, iya. Insya Allah, Pak. Udah bagus ya? Bagus, Iya, Pak. bagus, Pak. Gak ada kresek lagi kan? Nggak ada Mi. Ada, Mi. Gak ada nih. Aman. Kalau begitu kita alhamdulillah sudah bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya saya coba partisipan kita malam ini ini 13. Ada 2 orang yang tidak hadir ya. 2 orang ya. Ibu Ya. Haji Nani sama siapa nih tidak hadir? 2 orang yang tidak datang. Tidak hadir sih. Iya, Oh, Bu dan Nani. juga Ibu Haji Nani sama Baik. siapa? Nani. Tandri. Kak Tandri. Oh, Andi Tendri. Oh. Siapa tahu informasinya tidak nyampe. Sampai maksudnya. Seret sih. Apa tuh sih nah? Sampai ya. Sampai informasinya. Iya. Ya nanti disampaikan ya supaya kuliah berikutnya kita atur lagi mungkin ya katakanlah 2-3 hari ke depan ini kita atur lagi waktu kapan dan seterusnya ya untuk kita mulai perkuliahan lagi. Nanti saya share slide kita hari ini ya. Ya. Kalau bisa jangan malam. Oh ya, nah ini kan makanya ini sarannya. Kita pakai pagi atau sore? Kalau bisa Sore atau sesuai jadwal saja, sesuai jadwal kuliah kalau bisa. atau sesuai jadwal, Pak. Oh gitu dia. Kita kembali ke jadwal 10.30 ya. Iya, sesuai jadwal Sabtu Minggu iya. 10.30 hari Ahad ya. Ini kan kemarin mengganti yang terlambat ya. Jadi kita mengganti yang terlambat. Jadi nanti ini kita kuliah hari Ahad sesuai dengan jadwal ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Saya kira itu kita memang ada sedikit gangguan teknis tadi perkuliahan kita pada slide waktu kita break sebentar. Tapi insya Allah nanti pada kuliah berikutnya kita sudah benahi dan ini ternyata ini sekarang sudah clear ya.
Iya. Bagus ya, Bu? Sudah bagus. Bagus ya? Sudah bagus karena Wah, mati good, semua good. Nah, mic-nya. ini. Terlambat ya. Coba Greg nyalakan semua si mic saya. Ya. Coba Bede nyalakan Kenapa? semua lagi mic-nya. Bu Andi, Ya, oke. Diaman coba nyalakan mic-nya. Tunggu dulu. Saya unmute dulu. Tunggu dulu. Oh iya. Ayi. Ketahuan yang bermasalah audionya. Saya mute dulu. Oke, continue. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah unmute semua ini. Ada lagi Mute ya. nyalakan. Bu Andi kak. Bu Andi ya nggak? Bu Andi. Saya kira sudah bagus. Bunyi lagi. Coba Greg Bu Andi Nurlela matikan mic saya. Kan ini Pak Bu Andi. Ya, Ayi. itu bagus. Bagus ya. Berarti Berdekatan. di Berhadapi memang. Berdekatan sih. Makanya ada yang anu memang. Hanya Jadi kira-kira sumber masalahnya tadi di mana Jaga ya? jarak dong, Bu. Hah? gimana bagus sih? Oke. Saya kira ya kita sudah punya pengalaman untuk berikutnya, mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis lagi. Dan setelah itu kita kembali ke jadwal, jadi hari Ahad jam 10.30 kita mulai kuliahnya, on time kita kuliah. Nah, nanti saya kabari ya, saya ingatkan lagi ya 1 hari sebelumnya agar kita siapkan. Berarti 2 hari ke depan kita kuliah lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan slide ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk dijadikan sebagai ya, dokumen kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya beristirahat dengan nyaman. Sekali lagi ya, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Ya, sayangi keluarga, sayangi anak kita. Ya, jangan sampai ya kita banyak keluar lalu bersentuhan dengan orang-orang yang menjadi carrier ya, pembawa virus. Ya, kita berharap bahwa kita semua sehat walafiat, dijauhkan dari virus coronavirus ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau tadi dalam perkuliahan ada kesalahan-kesalahan teknis. Ya, dan insya Allah kita benahi ke depan, dan kuliah kita berikutnya adalah ya temanya tentang mengidentifikasi konteks kewacanaan pada kuliah yang kedua. Demikian billahi taufiq haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat. Waalaikumsalam.